Ketika dia berbaring dan mencoba untuk menutup matanya, dia merasakan seperti ada yang sedang tidur di sampingnya. Selamat malam, selamat siang, atau selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Berjumpa lagi bersama mahasiswa siluman. Video kali ini, kita akan menceritakan kisah solo hiking yang dialami oleh Saiful ketika mendaki Gunung Semeru pada tahun 2015, di mana saat di Ranukumbolo, dia kejang-kejang selama 12 jam. Dan nyawanya juga hampir tidak selamat, karena diincar makhluk gaib di sana. Untung saja ada pendaki wanita misterius bernama Lina yang menolongnya. Jadi bagaimana kisah lengkapnya? Langsung saja cerita. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Mahasiswa Siluman. Aktifkan juga notifikasinya untuk tetap update video-video terbaru dari kami. Luangkan waktumu dan pasang earphone-mu. Siapkan tempat dan posisi yang nyaman. Dan selamat mendengarkan. Waktu itu tepat pada tanggal 22 Juni 2015. Tepatnya setelah selesai pengumpulan skripsi. Saiful ini punya ide untuk pergi solo hiking ke Gunung Semeru untuk refreshing. Karena dengan alasan, otak dan badannya capek bekerja setiap hari. Jadi dia ingin menghilangkan semua itu dengan cara pergi solo hiking ke Gunung Semeru. Ketika dia selesai mengumpulkan skripsinya, bergegaslah dia untuk balik ke rumahnya. Seketika dia sampai di rumah, Saiful ini langsung minta izin ke orang tuanya. Tapi di sini, dia malah minta izin ke orang tuanya itu kalau dia ini mau menginap di rumah temannya selama beberapa hari kemudian untuk menunggu sidang. Kenapa dia berani berbicara kayak gitu? Karena dia tahu, kalau misalkan dia jujur ke orang tuanya, pasti orang tuanya akan melarang dia untuk mendaki. Bicarakan, dia solo hiking. Beda halnya lagi kalau dia mengajak teman-temannya. Oke, diizinkanlah dia untuk menginap di rumah temannya. Tapi dengan syarat, jangan pernah ngerepotin seisi rumah itu. Oke dan selesai. Selesailah perbincangan dia dengan orang tuanya. Sekarang yang jadi permasalahannya itu, bagaimana caranya dia untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Dan bagaimana caranya dia bisa membawa keluar semua perlengkapannya itu. Sempat berpikir agak lama dia. Dan akhirnya terpintas satu ide. Kalau dia akan mempersiapkan semuanya itu di tengah malam, ketika semua orang tertidur, dan akan menelpon temannya untuk datang ke rumahnya dan menitipkan tas carrier-nya itu. Singkat cerita, selesailah dia membereskan semua perlengkapannya, dan diteleponlah temannya dia ini untuk mengambil tas carrier-nya. Nah, di waktu malam itu juga, dia sudah memesan tiket keberangkatannya menuju stasiun Malang kelas ekonomi. Di jam keberangkatannya itu, dia berangkat dari stasiun Bekasi pukul 9:30 siang. Selesailah semua. Singkat cerita, tak terasa pagi pun tiba. Berangkatlah dia untuk pergi ke rumahnya temannya itu. Dan dia berangkat sekitar jam 8 pagi. Tidak lama kemudian, kurang lebih 20 menit, sampailah dia di rumah temannya itu. Di situ dia beristirahat dulu sejenak untuk menghilangkan rasa lelah dan ngantuknya. Sekitar pukul 8:45, berangkatlah dia ke stasiun Bekasi. Setibanya di stasiun Bekasi, dia menunggu jam keberangkatannya kurang lebih setengah jam. Cukup lama dia menunggu, dan akhirnya datang juga kereta keberangkatannya. Singkat cerita, berangkatlah dia menuju stasiun Malang. Waktu yang ditempuh dari stasiun Bekasi menuju stasiun Malang, sekitar 16 jaman lebih. Dan akhirnya, sampailah dia di stasiun Malang, sekitar jam 2:30 pagi dini hari. Setelahnya dia sampai di stasiun Malang, dia langsung mencari tukang ojek untuk mengantarkannya ke base camp Ranupani. Tidak lama kemudian, ketemulah tukang ojeknya. Perjalanan dari stasiun Malang ke base camp Ranupani memakan waktu sekitar 1,5 jam. Di perjalanan saat menuju base camp Ranupani, dia sempat bercengkrama dengan tukang ojeknya. "Mas, mau mendaki ya?" tanya tukang ojek. "Iya mas, saya mau mendaki Semeru," jawab Saiful. "Sendirian aja mas, gak bareng-bareng sama temennya?" tanya tukang ojek. "Enggak mas, saya di sini solo hiking. Saya mendaki untuk refreshing aja mas.
Karena saya baru saja menyelesaikan skripsi kuliah saya, jawab Saiful. Oh iya mas, saya cuma mau mengingatkan saja. Mas harus jaga tata krama, bahasa dan perilakunya ya mas. Dan satu lagi, jika ada yang memanggil mas di saat pendakian nanti, mas jangan tengok kanan dan kiri. Pokoknya lanjut aja jalannya, kata tukang ojek. Iya mas, siap, ujar Saiful yang terheran, seolah-olah akan terjadi sesuatu. Singkat cerita, sampailah dia di base camp Ranupani sekitar jam 4 pagi. Ketika dia sampai di base camp Ranupani, dia langsung beristirahat dan tidur untuk menghilangkan rasa penatnya itu. Sekitar jam 11 siang, bangunlah dia. Selepas ia bangun, dia pun bersiap-siap untuk berangkat mendaki. Sebelum mendaki, tak lupa dia juga untuk sarapan terlebih dahulu. Habis itu menunaikan ibadah sholat zuhur, dan tak lupa juga membayar si maksi. Di sini dia rencananya itu akan start pendakian jam 1 siang. Singkat cerita, dimulailah pendakian si Saiful. Seperti biasa ketika sebelum mendaki, dia berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran saat mendaki dan diberikan keselamatan saat naik dan turun. Selesai berdoa, berangkatlah dia. Di situ dia melewati perkebunan teh milik warga yang sangat luas dan indah. Singkat cerita, dari base camp Ranupani ke Ranukumbolo itu berjalan dengan lancar, tanpa ada kendala. Saat perjalanan menuju Ranukumbolo, dia ini menghabiskan waktu sekitar 3,5 jam untuk menuju Ranukumbolo. Yang berarti Saiful sampai di Ranukumbolo itu sekitar jam 5 kurang. Setelahnya dia sampai di Ranukumbolo, dia berkata dalam hatinya, "Ya Allah, betapa indah alam yang kau ciptakan ini," kata Saiful dalam hati. Selepas dia memejamkan matanya dengan keindahan Ranukumbolo, dengan cepat dia bergegas untuk mendirikan tendanya dan bermalam di Ranukumbolo. Oh iya, di Ranukumbolo ini dia tidaklah sendiri, melainkan ada beberapa rombongan lain yang juga bermalam di Ranukumbolo. Selepas dia mendirikan tenda, dia langsung melorkan semua logistik dan peralatan lainnya seperti alat masak dan lain-lain. Sekitar pukul 7 malam, mulailah dia untuk memasak. Dia memasak Indomie instan, dan tak lupa juga dia membuat secangkir kopi untuk dinikmati bersama indahnya malam di Ranukumbolo. Setelah dia selesai makan, dia pun melanjutkannya dengan sebatang rokok dan secangkir kopi yang dibuatnya tadi. Di malam itu sangatlah indah, bahkan sampai dia pun sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia hanya bisa terdiam 1000 bahasa. Di waktu dia sedang menikmati sebatang rokok dan secangkir kopi di pinggiran Ranukumbolo, datanglah seorang laki-laki yang ternyata dia adalah salah satu pendaki asal Kediri. Kita sebut saja nama masnya itu Mas Erik. Datanglah Mas Erik ke Saiful dan berkata, "Malam mas," kata Mas Erik. "Malam juga mas," ujar Saiful. "Sendirian aja mas mendakinya?" tanya Mas Erik. "Hehe, iya mas, cuma mau refreshing aja. Karena saya habis selesai mengumpulkan skripsi mas," jawab Saiful. "Oh alah, kenapa sendiri mas? Kenapa tidak ajak teman-temannya yang lain?" tanya Mas Erik lagi. Enggak mas, lagi pengen sendiri aja. Mas Erik di sini sendiri juga," tanya Saiful. "Enggak kok mas, saya berangkat bersama teman-teman saya," jawab Mas Erik. "Oh iya mas, sampai lupa untuk berkenalan. Nama mas siapa? Kalau saya Erik," tanya Mas Erik. "Oh iya sampai lupa juga saya. Nama saya Saiful mas. Kalau saya boleh tahu, Mas Erik ini asalnya dari mana?" tanya Saiful. "Oh, saya asal dari Kediri mas. Kalau Mas Saiful sendiri asalnya dari mana?" jawab dan tanya Mas Erik. "Saya dari Bekasi mas, hehehe," jawab Saiful. "Oh Bekasi toh," kata Mas Erik. "Iya mas," ujar Saiful. Singkat cerita, sudah lumayan lama mereka berdua berbincang, dan tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Di situ Saiful bilang ke Mas Erik, "Udah agak malam nih mas, saya mau masuk ke dalam tenda ya mas. Makasih loh, udah mau nemenin saya ngobrol," kata Saiful. "Iya nih udah agak malam juga mas, saya juga mau balik ke tenda. Oh iya mas, kalau ada apa-apa atau minta sesuatu, datang aja ke tenda saya ya mas, jangan sungkan," ujar Mas Erik. "Oke siap mas, makasih yo,"
ujar Saiful. Iya mas, saya balik dulu ya, kata Mas Erik. Selesailah mereka berdua berbincang. Baliklah Saiful ke dalam tenda dan bergegas untuk tidur. Disinilah dimulai hal-hal aneh yang dirasakan oleh Saiful. Ketika dia berbaring dan mencoba untuk menutup matanya, dia merasakan seperti ada yang sedang tidur di sampingnya. Entah itu perasaannya atau apalah itu. Cukup lama dia merasakan kegelisahan itu. Sampai akhirnya sekitar pukul 12:30 malam, barulah dia merasa kalau sudah tidak ada lagi yang tidur di sampingnya. Lanjut tidurlah si Saiful. Sampai pada suatu ketika, dia terbangun dari tidurnya. Dan terbangunnya ini bukan karena azan subuh. Tapi di sini dia terbangun karena dia merasakan seperti ada yang sedang mengawasinya di luar tenda. Di situ dia teramat kaget. Ketika dia bangun dan melihat keluar tenda, ternyata ada sosok makhluk hitam tinggi besar yang sedang berdiri di luar tenda. Di situ dia langsung berdoa membaca surat Al-Quran yang dia tahu. Tidak lama kemudian, sosok hitam tinggi besar itu menghilang dan pergi entah kemana. Di malam itu dia pun tidak bisa tidur lagi, karena dia masih berpikir sama apa yang telah terjadi di malam itu. Sampai di pagi hari pun tiba. Sekitar jam 6 pagi, dia keluar tenda. Dan betapa kagetnya dia ketika dia tahu bahwa di pagi itu kabut sangatlah tebal dan sampai tidak bisa melihat apapun di sekitarnya. Kemudian masuklah lagi dia ke dalam tenda dan kembali untuk tidur. Untung saja ketika dia mencoba untuk tidur kembali, hal aneh tidak lagi terjadi. Pada suatu ketika, bangunlah dia sekitar pukul 10 pagi dan dia keluar tenda untuk melihat apakah kabut sudah hilang. Sontak saja dia kaget ketika dia keluar tenda dan melihat kalau hanya dia sendiri yang ada di Ranukumbolo. Teramat kagetlah dia karena semalam itu cukup banyak sekali pendaki yang camp di Ranukumbolo, termasuk rombongannya Mas Erik. Di situ Saiful mulai agak gelisah dengan apa yang telah terjadi. Tapi di sini dia masih berpikir positif. Kalau semua pendaki sudah pada lanjut untuk muncak dan ada juga yang lanjut untuk turun. Di sini sebelum melanjutkan perjalanannya, dia sempatkan diri untuk memasak dan makan makanan yang ia buat. Sekitar pukul 11 siang, mulai prepare-lah dia untuk melanjutkan perjalanan. Ketika dia sedang melanjutkan perjalanan dari Ranukumbolo ke Cemuruk Kandang, dia kembali merasakan hal aneh. Hal aneh itu adalah dia mendengar kalau ada bisikan di telinganya. Dan dari bisikan itu ngomong, "Kamu tidak akan selamat dari gunung ini. Hahaha." Sontak saja, dia langsung mengucapkan istighfar berulang-ulang dan berdoa agar diberi keselamatan. Tak sampai di situ saja gangguan yang dialami oleh Saiful. Dia kembali lagi merasakan hal yang tidak mengenakan kembali. Dia melihat kalau ada sekebelatan bayangan putih yang lewat. Tapi di situ dia masih tidak berpikir yang aneh-aneh. Karena dia tahu bahwa hal-hal seperti itu sudah biasa ketika sedang mendaki. Lama dia berjalan, sampai di satu ketika, dia menemukan jalan bercabang. Yang dia tahu, kalau jalan menuju ke Cemuruk Kandang itu, cuma ada satu jalur. Tapi di sini kenapa ada dua? Dia sempat berpikir, jalan mana yang harus dilewatin. Dan tidak lama kemudian, dia pun memilih jalan yang mau dia lalui. Dia di sini mengambil jalur yang sebelah kanan. Lanjutlah dia untuk berjalan. Tidak beberapa lama kemudian, dia melihat kalau ada seorang pendaki wanita yang sedang berjalan di depan dia. Sontak saja dia langsung memanggil si pendaki itu. "Mbak, Mbak, tunggu bentar Mbak," panggil Saiful. Tapi ketika si pendaki itu dipanggil, pendaki itu hanya terus berjalan dan tetap tidak menghiraukan panggilan suara Saiful. Sempat gondoklah Saiful ini. Bagaimana tidak gondok? Karena saat pendaki wanita itu dipanggil, dia hanya terus berjalan ke depan. Terus Saiful berbicara dalam hatinya. Ya udahlah, gue samperin aja nih orang. Langsung tuh dia nyamperin si pendaki wanita tersebut. Cukup lama Saiful menghampiri si pendaki wanita itu. Lama, dan ternyata dia baru sadar. Semakin dia menghampiri si pendaki itu, semakin cepat pula langkah si pendaki wanita tersebut. Tidak lama kemudian, Saiful pun berhenti dan bertanya kepada dirinya sendiri, apakah si pendaki itu seorang manusia atau seorang demit yang menyerupai seorang pendaki. Tidak mau ambil pusing, dia pun berhenti dan beristirahat kembali. Tidak lama setelah dia beristirahat, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di balik semak-semak.
Dan betapa kagetnya dia ketika dia melihat kalau ada seorang pendaki wanita yang berjalan mendekat ke arahnya dari balik semak-semak. Dia pun berpikir, bukankah itu pendaki yang kulihat tadi? Kenapa tiba-tiba dia ada di balik semak-semak? Karena terheran, Saiful pun bertanya kepada pendaki wanita tersebut. "Maaf mbak dari mana ya? Kok keluar dari balik semak-semak?" tanya Saiful. "Oh iya mas, saya Lina. Saya seorang pendaki juga mas. Saya tersesat. Untung saja bisa ketemu sama mas di sini," jawab Lina. Saiful pun sempat terdiam sebentar karena dia berpikir kalau wanita ini tersesat, kenapa dia tenang-tenang saja dan malah tersenyum. Seharusnya kan kalau dia tersesat, pasti dia gelisah. Tidak mikir panjanglah dia. Kemudian dia pun bertanya lagi kepada wanita tersebut. "Mbak, sudah berapa lama tersesat di gunung ini? Dan kenapa mbaknya tersesat?" tanya Saiful. "Sudah 2 hari mas saya tersesat. Dan masalah saya bisa tersesat itu ceritanya panjang mas," jawab Lina. "Oh iya mas, saya boleh ikut mas enggak? Saya sudah tidak tahu lagi harus kemana," tanya Lina. Saiful tambah heran, karena logikanya, kalau benar si wanita ini sudah tersesat selama 2 hari, pasti pakaiannya sudah kotor atau kumel. Tapi ini tidak, pakaiannya itu sama seperti orang yang akan start pendakian, belum kotor dan masih bersih. Saiful pun menjawab, "Bukannya saya tidak mau ya mbak, tapi saya lagi ingin sendiri," jawab Saiful. "Tolonglah mas, saya benar-benar sudah tidak tahu lagi harus kemana," ujar Lina sambil memohon. Karena kasihan, Saiful pun mengiyakan kalau dia boleh ikut bersamanya. "Ya udah deh, boleh," kata Saiful. "Makasih ya mas," sahut Lina. Lanjutlah Saiful berjalan sama Lina, dan dia teringat sesuatu. Kalau perjalanan dia itu terasa lama banget. Saiful pun melihat jam tangannya, dan betapa kagetnya dia ketika melihat jam tangannya itu, bahwa jam tangannya sudah menunjukkan pukul 2 siang. Secara kan waktu paling lama ditempuh dari Ranukumbolo ke Cemoro Kandang itu sekitar 1 jaman. Tapi ini malah hampir 3 jam dia berjalan. Saiful belum juga sampai. Saiful pun mulai gelisah dengan apa yang dialaminya. Ditambah dia sedang bersama seorang pendaki wanita yang tidak dia kenal. Terus mereka pun lanjut berjalan. Dan sampai pada akhirnya, waktu menunjukkan 4 sore. Dia mulai panik bukan gelisah lagi. Dan Saiful berpikir, apakah aku tersesat? Terdiamlah sebentar. Dan plak, ada yang menepuk dia dari belakang. Dan ternyata itu Lina. Lina pun bertanya ke Saiful, "Mas kenapa? Kepalanya pusing ya mas? Atau gak enak badan? Atau jangan-jangan mas lagi memikirkan sesuatu?" tanya Lina. "Enggak kok Lin, saya baik-baik aja. Dan saya tidak lagi sedang memikirkan apa-apa," jawab Saiful. "Oh, oke deh mas. Tapi kalau misalkan ada apa-apa, bilang Lina ya. Kali aja Lina bisa bantu," kata Lina. "Oke Lin," ujar Saiful. Singkat cerita, malam pun tiba. Saiful pun mendirikan tenda dan berpikir untuk bermalam di sini. Karena dia tahu kalau pendakian ini sudah tidak beres lagi dan sudah banyak hal aneh yang terjadi. Dan ditambah hari sudah mulai malam. Selesai dia mendirikan tendanya, seperti biasa dia pun mengeluarkan semua sisa logistik dan mengeluarkan semua peralatan termasuk alat masak. Selesai dia mengeluarkan barang-barangnya, dia pun langsung masak dibantu oleh Lina. Singkat cerita, mereka berdua pun selesai memasaknya dan mereka berdua pun makan bersama. Sambil makan bersama, mereka berdua pun saling berbincang satu sama lain. Tidak lama setelah mereka berdua selesai makan, mereka berdua pun langsung masuk ke tenda. Di sini Lina tidak membuat tenda ya. Mau tidak mau, Saiful harus satu tenda bersama Lina. Masuklah mereka berdua ke dalam tenda dan melanjutkan pembicaraannya yang tadi di luar. Waktu pun sudah menunjukkan pukul 9:30 malam dan mereka berdua pun tidur. Di sini Saiful tidak bisa tidur kembali karena dia masih kepikirannya sama. Apa yang telah terjadi terhadap dia sewaktu di Ranukumbolo. Di sini dia terus berusaha untuk mencoba tidur, tapi sama saja rasa kegelisahan sewaktu itu masih berbekas. Tidak lama kemudian, Lina pun bangun dan bertanya ke Saiful. "Loh, mas kok belum tidur?" tanya Lina. "Iya nih Lin, belum ngantuk, hehehe," jawab Saiful.
Oh, cepet tidur ya mas, biar besok bisa bangun pagi. Soalnya kita harus lanjut berjalan lagi. Ya udah ya mas, Lina mau lanjut tidur lagi, ujar Lina. Iya Lin, jawab Saiful yang terheran. Saiful pun kaget. Kenapa Lina berbicara seperti itu? Yang seakan-akan Lina ini tahu sesuatu hal. Kalau Saiful pernah berpikir, apakah aku tersesat? Karena Saiful tidak mau berpikir panjang lagi, Saiful pun melupakan perkataan si Lina dan mencoba untuk tidur kembali. Yang pada akhirnya Saiful pun bisa tertidur. Singkat cerita, sama seperti yang telah terjadi di waktu sebelumnya. Tapi di sini Saiful terbangun karena dia mendengar kalau ada suara yang berbicara di luar tenda, yang pada akhirnya membuat dia untuk melihat. Dan ketika dia melihat ke arah luar tenda, dia pun kaget melihat Lina sedang berbicara dengan seorang kakek tua yang berpakaian seperti kiai, yang notabene memakai sorban dan baju serba putih dengan jenggot yang panjang. Sontak saja dia langsung menutup tendanya dan langsung melanjutkan tidurnya. Singkat cerita, pagi pun telah tiba. Ketika dia bangun tidur, dia kaget karena Lina sudah tidak ada di dalam tendanya. Ketika Saiful mengetahui Lina sudah tidak ada di dalam tenda, sontak saja dia langsung terdiam dan melihat ke arah luar kembali. Yang ternyata, Lina sudah bangun dan telah menyiapkan sarapan pagi untuk mereka berdua makan. Setelah dia tahu bahwa Lina ada di luar tenda dan memasak makanan untuk dia, Saiful bertanya, "Lin, kamu sudah bangun?" Tanya Saiful. "Sudah mas, saya sudah bangun dari tadi." "Oh ya mas, ini saya sudah membuatkan sarapan untuk kita makan sekarang," jawab dan ujar Lina. "Rajin sekali kamu Lin. BTW, makasih ya Lin, udah buatin aku sarapan," kata Saiful. Ketika Saiful dan Lina selesai sarapan, Saiful ingin sekali berbicara soal yang tadi malam. Tapi dia sempat berpikir, kalau misalkan dia bertanya tentang yang semalam tadi, takutnya Lina ini berpikir kalau sedang dimata-matai oleh Saiful. Singkat cerita, Saiful pun sudah agak melupakan masalah yang tadi malam itu. Bersiap-siaplah mereka berdua untuk melanjutkan perjalanannya. Waktu itu jam sudah menunjukkan pukul 7:30 pagi. Berangkatlah mereka berdua untuk mencari jalan keluar bersama. Ketika di perjalanannya itu, Saiful kembali merasakan keganjilan. Tapi dia tidak tahu apa yang saat ini dia rasakan. Di situ Saiful sempat berhenti di salah satu pohon raksasa. Pohon itu cukup besar dan dedaunannya sangatlah rimbun. Ketika dia sedang beristirahat dan bersandar di pohon besar itu, dia merasakan tas karirnya itu kok semakin lama semakin berat. Dan ternyata, ketika dia menoleh ke arah karirnya itu, tiba-tiba dia melihat dua sosok demit yang sedang duduk di atas karirnya. Sontak saja, Saiful pun kembali membaca ayat suci Al-Quran. Dan secara bersamaan, dua sosok demit itu akhirnya lepas dan pergi dari tas karirnya Saiful. Lanjutlah mereka berdua berjalan. Sampai pada akhirnya, mereka berdua pun tidak sadar bahwa jam sudah menunjukkan pukul 2:30 sore. Dan di sini Saiful mulai merasakan kalau dia sudah masuk ke dimensi lain. Di situ Saiful sempat putus asa untuk bisa keluar dari alam gaib dan berbicara kepada dirinya sendiri. Kalau emang benar ini waktunya saya untuk kembali kepadamu, ya Allah, tolong jaga kedua orang tua saya dan berikan kepada mereka berdua kesehatan dan kesejahteraan. Tidak lama dari dia berpikir seperti itu, dan plak, Lina pun datang dan menepuk pundaknya Saiful dari belakang. Dan Lina pun bertanya pada Saiful, "Mas, tenang aja. Kita pasti bisa keluar dari sini kok," kata Lina. "Hah? Maksud kamu apa Lin?" tanya Saiful. "Bukan apa-apa kok mas. Udah mas tenang aja. Berdoa aja kepada Sang Kuasa, biar bisa kita diberikan jalan keluarnya," ujar Lina. Iya Lin," kata Saiful. Saiful terheran, kok Lina bisa tahu sama apa yang dipikirannya. Mereka berdua pun lanjut mencari jalan keluar. Singkat cerita, malam pun tiba. Saiful pun bergegas membuka tendanya dan bermalam di tempat ini. Sialnya untuk mereka berdua, bahwa sisa logistik yang ada di tasnya Saiful sudah tidak ada lagi. Begitupun si Lina. Ya mau tidak mau pada saat malam itu, mereka berdua tidak makan. Saat di malam itu pula, kabut pun mulai turun yang diiringi dengan rintikan hujan. Dan pada akhirnya mereka berdua pun langsung masuk dalam tenda dan langsung tidur agar rasa lapar yang ada di perutnya itu hilang.
Singkat cerita sekitar pukul 11 malam, Saiful dibangunkan oleh Lina dengan alasan karena Lina merasakan ada sesuatu yang buruk akan menghampiri mereka. Sontak saja Saiful pun mulai resah dan panik dengan apa yang diucapkan oleh Lina. Langsung di saat itu juga, mereka berdua pun keluar dari tenda dan pergi lari meninggalkan semua barang-barang yang ada di tenda. Dan benar saja, ketika mereka berdua lari, Saiful merasakan seperti ada yang sedang mengejar mereka berdua. Sontak Saiful pun menoleh ke arah ke belakang. Dan ternyata ada sosok demit yang berwujud buto hijau yang lagi mengejar mereka. Mereka berdua terus berlari dan sampai pada akhirnya Lina terjatuh karena kakinya tersangkut dengan akar pohon yang menjalar panjang di atas tanah. Ketika Saiful mencoba untuk menolongnya, tiba-tiba buto hijau sudah ada di depan Lina dan mencoba untuk menangkap Lina. Tapi di saat Buto ingin menangkapnya, terdengar seperti ada suara yang muncul. Buto! Buto! Siapa itu yang berani memanggilku dengan seperti itu? Tanya Buto. Aku sang juru kunci Gunung Semeru. Sampai kau menyentuh cucuku, akan kuhancur leburkan kau sampai tak tersisa sedikit pun. Ucap juru kunci Gunung Semeru. Kita sebut saja juru kunci Gunung Semeru ini Mbah X. Ampuni aku, Mbah. Aku nggak tahu kalau wanita ini adalah cucumu. Kalau begitu, Mbah, saya mohon izin untuk mengambil anak manusia ini untuk kujadikan santapanku. Kata Buto. Tidak, sampai kau menyentuh anak manusia ini, akan kupastikan kau akan hancur tak tersisa sedikit pun. Jawab Mbah X. Kenapa, Mbah? Kenapa aku tidak boleh menangkapnya? Aku sangat tahu sekali akan darah manusia. Tanya dan ujar Buto. Sudah kukatakan kepadamu Buto, aku tidak mengizinkan kau untuk menangkap anak manusia ini. Jawab Mbah X. Baiklah, Mbah, saya mengerti. Saya izin pergi, Mbah. Kata Buto. Selepas pembicaraan Mbah X dengan Buto itu selesai, Saiful pun menolong Lina yang sedang terjatuh itu. Dan tiba-tiba, Mbah itu datang ke Saiful dan berkata, teruslah kamu berjalan ke arah barat, nak. Cucuku akan mengantarkanmu, kata Mbah. Iya Mbah, terima kasih sudah selamatkan saya, ujar Saiful yang terheran-heran kepada Simbah. Kalau begitu, saya izin kembali ya nak, kata Simbah. Iya Mbah, ujar Saiful. Dan kamu Lina, antarkan pemuda ini untuk kembali keluar dari sini, kata Simbah X. Baik Mbah, jawab Lina. Pergilah Simbah X ini untuk melanjutkan perjalanannya. Selesai dari semua itu, Saiful sempat berpikir dan sempat ingin bertanya juga kepada Lina, siapa Mbah X sebenarnya dan kenapa dia mengaku-ngaku kalau Lina itu adalah cucunya. Akan tetapi Saiful merasa kalau dia bertanya kepada Lina, Lina akan berprasangka buruk kepada Saiful. Tidak lama dari Saiful berpikir, Lina pun bercerita. Mas, tidak usah bingung, nanti saya akan jelaskan semuanya, kata Lina. Hah? Oke Lin, ujar Saiful. Mari mas, kita lanjutkan perjalanan ini, kata Lina. Ayo Lin, jawab Saiful. Lanjut mereka berjalan, dan tak lupa juga dengan apa yang dikatakan Mbah X kepada Saiful untuk berjalan ke arah barat. Terus mereka berdua berjalan. Entah kenapa di saat kejadian si Mbah X tadi, di saat perjalanan itu, sudah tidak ada lagi gangguan-gangguan yang aneh. Singkat cerita, mereka berdua pun tiba atau sampai di tempat tujuan, yang dimana di situ ada sebuah portal yang semacam dengan gerbang perpindahan dimensi antara dunia manusia dan dunia gaib. Di tempat ini juga, Lina menceritakan semua yang terjadi kepada Saiful dan memberitahu siapa si Lina ini sebenarnya. Mas, kita sudah sampai di tujuan, dan di sini juga kita akan berpisah. Sebelum itu saya mau ngomong, saya senang sekali bisa bertemu dengan Mas. Masnya orang baik dan sangat pengertian, kata Lina dengan mata yang berkaca-kaca. Terima kasih ya Lin, kamu sudah mengantarkan saya. Dan saya juga senang sekali bisa bertemu dengan kamu di sini. Sebelumnya saya benar-benar mau bertanya, sebenarnya kamu dan Mbah X itu siapa? Dan kenapa saya ada di sini? Tanya dan jawab Saiful yang merasa sedih karena akan berpisah dengan Lina.
Sesuai janji Mas, saya akan menceritakan semuanya. Dimulai dari Mas bangun tidur di Ranukumbolo. Yang pertama kali Mas lihat adalah kabut. Itu Mas sudah berada di dimensi yang berbeda. Dan jiwa Masnya sudah dibawa sama salah satu demit yang ada di situ. Terus di saat perjalanan Mas yang dimulai dari Ranukumbolo itu, Mas sudah ditandai sama makhluk-makhluk dimensi ini. Karena dengan alasan sikap di dirimu itu Mas, mereka jadi tidak suka dengan Mas. Disitulah kenapa saya harus muncul di hadapan Mas. Karena saya ingin membantu Mas untuk keluar dari tempat ini. Dan pas malam-malam itu juga, yang dimana saya sedang berbicara dengan kakek tua. Kakek tua itu adalah Mbak X. Jadi seperti itu Mas, jawaban Lina atas semua pertanyaan Saiful. Hah? Jadi saya benar-benar berada di dimensi gaib, yang berarti kamu dan Mbak X juga? Tanya Saiful yang teramat kaget. Iya Mas, saya ngomong apa adanya, jawab Lina. Oh iya, kamu lupakan satu hal pertanyaanku tadi. Siapa Mbak X itu sebenarnya? Dan benarkah kamu cucu dari Mbak X? Dan kenapa para makhluk yang ada di dimensi ini tidak suka dengan kehadiran saya? Tanya Saiful. Iya Mas, semua itu benar. Saya adalah cucu dari Mbak X. Dan Mbak X sendiri adalah penjaga Gunung Semeru. Dan untuk masalah kenapa Mas tidak disukai makhluk yang ada di sini, Mas akan tahu sendiri jawaban atas pertanyaan Mas ini. Di sini saya juga mau memperjelas lagi. Tapi Mas jangan takut ya, kata Lina. Iya Lin, jawab Saiful. Saya adalah manusia setengah demit, ujar Lina. Saiful seketika diam dan tidak menjawab apa-apa. Semuanya sudah jelas. Sebelumnya saya benar-benar berterima kasih sama kamu dan Mbah X karena telah membantu saya untuk mencari jalan keluar, ujar Saiful. Iya Mas, sama-sama. Saya juga senang bisa membantu Masnya, kata Lina. Ya udah Mas bisa lanjutin semuanya sendiri. Mas masuk aja ke dalam sana, ke dalam portal. Nanti Mas akan sampai ke tempat awal di mana jiwa Mas di bawah, ujar Lina. Iya Lin, saya lanjut ya. Semoga kamu akan tetap seperti ini, membantu orang-orang yang jiwanya disesatkan, kata Saiful. Iya Mas hati-hati ya, ujar Lina yang sedih bahagia. Aku harap kita bisa bertemu lagi suatu hari nanti. Sampai jumpa ya Lin, kata perpisahan Saiful yang meneteskan air mata kebahagiaan. Usai pembicaranya terhadap Lina, Saiful pun lekas masuk dalam portal yang ditunjuk Lina tadi. Dan dia pun sadar. Singkat cerita, ketika dia membuka matanya, betapa kagetnya dia karena dia sedang dikelilingi oleh orang-orang dan salah satunya adalah Mas Erik. Bangunlah dia dan langsung bertanya ke Mas Erik. Saya kenapa Mas? Kok banyak sekali orang di dalam tenda ini? Tanya Saiful yang terheran. Akhirnya kamu sadar toh Mas? Saya khawatir dengan Mas. Tadinya Mas itu kejang-kejang. Kurang lebih 12 jaman lah Mas. Seperti itu, jawab Mas Erik. Hah? Saya kejang-kejang selama kurang lebih 12 jaman? Tanya Saiful yang terheran. Yang setahu dia sudah 2 hari dalam gaib. Iya Mas, jawab Mas Erik. Mas kenapa toh? Kok bisa seperti itu? Tanya Mas Erik. Tidak kenapa-napa kok Mas. Sudah lupakan aja. Saya juga mau istirahat dulu, jawab Saiful. Oh, oke deh Mas, ujar Mas Erik. Oh iya Mas, tolong bilangin sama yang lain ya yang ada di sini untuk keluar dari tenda ini dulu. Dan jangan lupa juga untuk bilang terima kasih karena telah mengkhawatirkan saya, ujar Saiful. Dibilanglah sama Mas Erik untuk yang ada di dalam tenda untuk keluar. Dan tak lupa juga mengucapkan terima kasih. Selepas semuanya keluar dari dalam tenda, tak lama kemudian, Saiful pun kembali tidur yang ditemani Mas Erik karena takut terjadi sesuatu. Singkat cerita, dia pun terbangun dengan rasa yang menyegarkan dan dengan badan yang mulai fit kembali. Sekitar pukul jam 7 pagi, dia pun terbangun dan melihat kalau Mas Erik sedang tidur di samping dia. Tidak memikirkan hal yang aneh-aneh, dia pun keluar dari tenda. Dan betapa kagetnya dia bahwa pagi itu sangatlah indah dengan munculnya matahari di antara 2 bukit. Ketika dia melihat semua itu, pergilah dia ke pinggiran danau Ranukumbolo dan duduk di situ sambil menatap indahnya pemandangan di saat itu. Tidak berapa lama setelah itu, Mas Erik datang dan duduk di samping Saiful dengan membawa secangkir kopi dan sebatang rokok.
Di situ mereka berdua berbincang satu sama lain. "Hai Mas, bagaimana? Sudah enakan badannya?" tanya Mas Erik. "Hai juga Mas, sudah kok Mas, udah enakan. Apalagi kan dengan memandang indahnya Ranu Kumbolo ini, tambah enak lagi dong," jawab Saiful. "Syukur deh Mas," ujar Mas Erik. "Oh iya Mas, saya mau bertanya lagi. Benarkah kemarin itu saya kejang-kejang sampai kurang lebih 12 jam? Tanya Saiful. "Bener Mas, ngapain saya bohong ke Mas?" jawab Mas Erik. "Kok Masnya bisa tahu sih kalau saya lagi kejang-kejang?" tanya Saiful. "Oh, jadi gini Mas ceritanya. Kemarin itu sekitar pukul 9 pagi, saya mau lanjut perjalanan, dan saya teringat dengan Mas untuk berpamitan bahwa saya akan melanjutkan perjalanan untuk pergi ke puncak. Akan tetapi, ketika saya samperin Mas ke tendanya Mas, saya kaget karena Masnya sudah kejang-kejang di dalam tenda. Dan yang saya kira itu, Mas kena hipotermia, dan ternyata bukan, melainkan ada sesuatu hal. Makanya saya panggil pendaki lain untuk datang ke tendanya Mas untuk membantu. Begitu Mas ceritanya," jawab Mas Erik. "Oh alah, seperti itu toh. Sebelumnya terima kasih kembali ya Mas, karena sudah mengkhawatirkan saya," ujar Saiful yang bahagia. "Santai aja Mas." "Oh iya Mas, mau habis ini mau langsung turun kan?" tanya Erik. "Sepertinya iya, saya juga udah capek," jawab Saiful. "Kalau begitu, nanti pas mau turun, bareng sama rombongan kami aja Mas, karena kami semua juga sudah capek. Gimana, mau?" tanya Mas Erik. "Boleh deh, tapi kenapa Mas tidak lanjut mendaki saja?" jawab dan tanya Saiful. "Seperti yang saya bilang tadi Mas, kita juga sudah capek, jadi mau langsung turun aja. Lagian juga kan, kita masih ada hari esok untuk mendaki," jawab Mas Erik. "Ya udah Mas, yuk kita balik tenda, kita sarapan dulu. Rombongan kami juga sudah masuk untuk Mas," kata Mas Erik. "Oke deh Mas, terima kasih ya," ujar Saiful. Singkat cerita, sekitar jam 12 siang, Saiful dan rombongan Mas Erik pun prepare untuk turun. Selesai mereka prepare segala macam, mereka semua pun turun sekitar jam 1, dan sampai ke base camp Ranupani sekitar jam 4 sore. Di saat perjalanan itu, Saiful dan rombongannya Mas Erik berjalan dengan lancar sampai tujuan, tanpa ada gangguan atau hal aneh lainnya. Di sini Saiful dan rombongannya Mas Erik akhirnya berpisah dan saling berjabat tangan dan berkata, "Terima kasih ya Mas atas bantuannya, dan untuk yang lain-lainnya juga," kata Saiful. "Iya, santai aja Mas. Kami juga seneng kok bisa dapat teman baru lagi," ujar rombongan Mas Erik. "Yaudah tuh Mas Erik dan yang lain juga, kita berpisah di sini. Dan satu hal lagi, saya harap kita semua yang ada di sini bisa hiking bersama di gunung ini," kata Saiful. "Kita semua juga berharap seperti itu," ujar rombongan Mas Erik. "Ya udah toh, kita berpisah di sini ya semuanya," kata Saiful yang menangis terharu. "Iya, hati-hati ya Mas," ujar rombongan Mas Erik. Selesai dari perpisahan itu, Saiful pun kembali pulang ke rumahnya. Dan di saat perjalanan itu, dia pun kembali teringat dengan perkataan Lina yang sebelumnya. Kenapa semua makhluk yang menghuni tempat ini banyak yang tidak suka dengannya. Dan akhirnya terjawab sudah bahwa mereka semua tidak suka dengan Saiful karena ketidakjujurannya terhadap orang tua kalau dia akan mendaki. Jadi jika kita mau pergi kemanapun, mau jauh ataupun dekat, kita jangan pernah lupa untuk meminta izin ke orang tua terlebih dahulu. Karena itu sifat yang wajib, dan restu orang tua itu adalah restu Tuhan juga. Kita tidak boleh membuat khawatir orang tua. Jika kita pergi tanpa izin, maka orang tua akan bingung mencari kita kemana. Sekian, terima kasih. Jika kalian punya cerita mistis yang ingin kalian bagi, kalian bisa kirim cerita kalian melalui DM Instagram atau email yang tertera di bawah. Dan jangan lupa juga subscribe channel lain kami. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam lestari, mahasiswa siluman.